Halo, selamat kembali ya. Selamat datang kembali ke sesi yang terakhir untuk hari ini. Makin semangat ya dengan presentasinya, apalagi setelah makan siang. Nah, sebelum melanjutkan sesi terakhir ini, kembali diingatkan untuk mengubah format nama sesuai dengan yang telah dicontohkan. Ada di chat Zoom yang dikirim oleh panitia, boleh dilihat. Nah, diingatkan juga bahwa sesi presentasi itu sama seperti aturan-aturan yang di sebelumnya. Masing-masing presentasi terdapat batas waktu 8 sampai 10 menit. Dari panitia akan diberikan reminder waktu 5 menit dan juga 2 menit. Dan jika presenter melalui batas, kami akan meminta presenter untuk berhenti presentasi. Nah, untuk sesi ini kita akan ditemani oleh Bapak Alfiansyah Zulkarnain sebagai moderator untuk memimpin jalur sesi presentasi ini. Kepada Bapak Alfian, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Tabita. Selamat siang semua para hadirin. Selamat datang di sesi panel presentation yang nomor 3 ya, yang untuk breakout room C. Gitu. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari 5 pemakalah dan semoga dari itu kita bisa mendapatkan insight yang menarik dan bisa ada diskusi juga ya, harapannya begitu. Mungkin sebelum saya memulai, saya mungkin perkenalkan kembali. Nama saya Alfiansyah Zulkarnain. Saya dosen dari Prodi Desain Komunikasi Visual Universitas Pelita Harapan. Mungkin sebelum mulai saya bacakan dulu beberapa peraturan ya. Tadi mungkin durasi presentasi sudah dijelaskan oleh Tabita. Mungkin saya bacakan cara penyampaian dan timekeeping-nya ya. Timekeeping waktu presentasi akan dilakukan oleh pihak panitia. Panitia yang bertugas akan mengingatkan sisa waktu presentasi bagi pemakalah secara tertulis dan lisan saat presentasi. Pihak panitia dapat memotong pemakalah saat menyampaikan presentasi untuk mengingatkan sisa waktu. Penyampaian sisa waktu akan dilakukan secara 2 kali. Yang pertama itu ketika presentasi tersisa 5 menit, dilakukan melalui chat Zoom meeting, dan 2 menit secara lisan. Lalu saya akan menyampaikan juga peraturan Q&A nanti ya, setelah sesi semua pemakalah presentasi, kita akan masuk sesi Q&A. Moderator akan mengingatkan aturan dalam sesi Q&A ada 2 nih. Gitu. Pertama, peserta dapat menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya secara langsung, atau dengan menuliskan pertanyaan melalui fitur chat pada Zoom meeting jika tidak dapat bertanya secara langsung. Kalau ada masalah teknis, ada 2 hal yang bisa dilakukan oleh pemakalah. Jika terdapat pemakalah yang mengalami kendala saat melakukan share screen, tim panitia dalam breakout room akan segera membantu. Pemakalah hanya perlu mengirimkan link presentasi melalui chat Zoom meeting-nya. Kedua, jika moderator mengalami gangguan koneksi di tengah acara, tim panitia akan segera membantu untuk melanjutkan acara. Jadi kalau ada gangguan gitu ya, mohon maaf di tempat saya gitu, nanti panitia akan handle gitu ya kelanjutannya. Sebelum kita masuk ke sesi presentasinya sendiri, saya bacakan dulu ya urutan presentasi. Pertama-tama yang akan presentasi adalah Shannon Glenda Tenardi dari Universitas Pelita Harapan dengan judul makalah Analisis Desain Karakter dengan Metode Bishop's Shape Language dalam Video Game dengan studi kasus Animal Crossing New Horizons. Kode makalahnya 4271. Kedua, yang akan presentasi adalah Sharon Diturangi dari Universitas Pelita Harapan dengan judul makalah Identifikasi Permasalahan Desain Identitas Visual Wang Fu Dim Sum dengan kode makalah 4420. Yang ketiga, yang akan melakukan presentasi adalah Alicia dari Universitas Mercu Buana dengan judul makalah Tinjauan Visual Buku Ilustrasi Anak Merawat Hewan Peliharaan dengan kode makalah 4392. Yang keempat yang akan melakukan presentasi adalah Kezia Stacy Wijaya dari Universitas Pelita Harapan dengan judul makalah Identifikasi Permasalahan Desain pada Situs Web Taman Mini Indonesia Indah dengan kode makalah 4436. Maaf, 4339 dari
signifikankan CG Wallet dengan kode makalah 4383. Jadi cukup menarik ya sebenarnya, ada berbagai fokus keilmuan dalam DKV di sini gitu ya. Ada kita bahas UI, bahas website, bahas app design, bahas juga ilustrasi, bahas juga materi-materi yang cukup kaya hari ini. Itu kita bisa seru nih diskusinya, dapat masukan dan insight yang bagus. Oke, without further ado, supaya nggak berlama-lama, kita langsung mulai aja ya dengan pemateri pertama kita, Shannon Glenda Tenardi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, silakan Shannon. Kelihatan kan ya? Iya, sudah terlihat dan jelas. Terima kasih. Kalau gitu saya mulai. Siang Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, pada perkenalkan nama saya Shannon, presentasikan jurnal saya dengan judul Analisis Desain Karakter dengan Metode Bishop Shape Language dalam Video Game Studi Kasus Animal Crossing New Horizons. Lanjutnya, nah saya dimulai dengan pendahuluan. Nah, dengan adanya COVID-19 ini mempengaruhi keterbatasan anak-anak, khususnya di Indonesia, dalam berinteraksi maupun beraktivitas. Nah, hasilnya anak-anak lebih banyak melakukan kegiatannya ini di layar. Salah satunya adalah bermain video game. CNN Indonesia sendiri mencatat bahwa terjadi peningkatan pemain video game sebanyak 75%. Nah, salah satu video game yang telah menjadi tren semasa pandemi, khususnya di tahun 2020 ini, dinamakan Animal Crossing New Horizons. Nah, game ini sendiri merupakan game dengan genre simulasi edukasional, yang artinya game ini menawarkan adanya edukasi berupa petualangan dengan melakukan dengan adanya misi-misi maupun teka-teki, di mana hal ini membantu kognitif anak sendiri dapat terlatih dan terstimulasi, di mana juga salah satu fiturnya adalah mereka dapat berinteraksi dengan mengenali karakteristik karakter-karakter dalam video game ini. Nah, fakta menariknya sendiri, anak-anak usia kecil itu tidak mudah dengan secara gamblangnya untuk mengenal karakteristik dari karakter dengan cepat. Maka dari itu, saya berharap dengan jurnal ini dapat mampu memberikan sebuah panduan bagi anak-anak untuk bagaimana cara mengenal karakteristik dari pendidikan karakter itu sendiri. Nah, dari Bishop Shape Language ini, dia menceritakan dan memaparkan bahwa teori ini terdapat sebuah teori shape language yang mengartikan bahwa metode penggunaan primary shape yang berupa bentuk persegi, segitiga, maupun lingkaran dapat membantu seorang karakter desainer dalam mengartikan maksud dari karakteristik yang ingin disampaikan. Nah, dari bentuk persegi ini, karakteristik dari desain karakter yang menggunakan bentuk dasar ini biasanya merepresentasikan bentuk fisik yang kuat. Sedangkan segitiga dengan bentuk yang tajam itu mengartikan dengan karakter dengan biasanya yang antagonis atau karakter yang jahat. Sedangkan lingkaran mengartikan bahwa karakter yang dengan karakter desain bentuk ini merupakan karakter yang baik karena bentuk lingkaran itu sendiri utuh. Selanjutnya, contoh dari Bishop sendiri di dalam bukunya, dia memaparkan terdapat contoh seperti gambar yang dilampirkan di layar ini. Gambar A merupakan karakter desain dengan bentuk persegi yang mengartikan bahwa karakter ini secara kilas apabila kita sendiri tidak memahami teorinya dapat dilihat bahwa terkesan bahwa wanita ini tangguh atau memiliki fisik yang kekar dan kuat. Hal ini juga dikarenakan bentuk dasar dari yang membangun dari desain karakter ini. Selanjutnya bisa dilihat juga dari bentuk segi karakter ini dengan yang B dengan karakter bentuk dasar segitiga yang mempengaruhi kesan impresi bahwa karakter ini adalah karakter antagonis atau karakter yang jahat. Sedangkan yang pada gambar C juga dapat dilihat bahwa bentuk bulat sangat mempengaruhi arti dari karakter ini seperti karakter yang baik hati. Metode yang saya gunakan sendiri merupakan metode studi pustaka. Ini dibagi menjadi 3 bagian tahapan, yakni riset, dengan melakukan ringkasan, dan evaluasi. Dari hasil pembahasan ini perlu diketahui bahwa terdapat istilah di dalam Animal Crossing New Horizons sendiri dijelaskan bahwa beberapa karakternya adalah ada Peppy,
Jock and Cranky. Peppy ini adalah dimaksud dengan karakter yang ramah, sedangkan Jock ini adalah karakter yang pandai berolahraga, dan Cranky ini merupakan karakter yang mudah marah atau menyebalkan. Melalui identifikasi yang tersebut ini, maka saya akan memastikan bahwa analisis yang saya evaluasikan ini dapat berhubungan dan dapat dipakai. Dari hasil yang saya peroleh, salah satunya saya mau analisis dari perlu diketahui bahwa yang saya analisis adalah karakter NPC atau non-playable character dari karakter villager di Animal Crossing itu sendiri. Nah, dari karakter ini ada 3 karakter. Yang pertama karakter yang bernama Beef. Karakter ini bisa dilihat bahwa karakter ini berbentuk dasar persegi. Bisa dilihat terkesan adanya impresi kalau karakter ini memiliki fisik yang kuat dan kekar gitu. Nah, fakta menariknya ini Animal Crossing juga memaparkan bahwa Jock ini memang didesain secara sengaja untuk merepresentasikan karakter yang pandai berolahraga. Nah, pada karakter yang selanjutnya, karakter B ini merupakan karakter lobo yang membentuk dasar segitiga. Dari karakter ini kita bisa melihat kalau impresinya ini karakter terlihat jahat. Nah, fakta menariknya juga, karakter ini didesain secara khusus merupakan karakter yang cranky atau karakter yang mudah marah dan menyebalkan. Kemudian pada karakter C ini merupakan karakter bernama Apple, di mana karakter ini didesain untuk menampilkan bahwa karakter ini ramah, dan hal ini sangat berkolerasi dengan bentuk dasarnya yang yakni bulat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya analisis ini dapat membantu anak-anak di Indonesia dalam menyelesaikan teka-teki dan juga dapat membantu anak-anak di Indonesia melatih kognitifnya dalam bermain game. Hal ini juga membantu penulis untuk memberikan sebuah panduan bagi anak-anak Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih, Shannon, untuk presentasinya yang menarik banget ya. Saya juga pemain Animal Crossing nih di Nintendo Switch. Yang main udah hampir 300 jam. Mungkin jadi nanti kita bisa ngobrolin lebih jauh ya di sesi Q&A. Kita lanjutkan dulu ya untuk ke pemateri kedua. Sharon Diterangi, silakan. Oke, saya izin share screen ya. Sudah muncul? Sudah, Sharon, silakan. Oke. Selamat siang, Pak Alfian dan teman-teman semua sekalian. Perkenalkan, nama saya Sharon dari Unitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai identifikasi permasalahan desain identitas visual dari Wangfu Dimsum. Oke. Restoran. Jadi restoran adalah sebuah bisnis kuliner yang semakin berkembang dan dapat dibilang sebagai bisnis yang tidak mengenal krisis karena kebutuhan dasar manusia yang membutuhkan makanan dan minuman setiap harinya. Munculnya banyak restoran di Indonesia saat ini sudah tidak lagi menjadi sekedar bisnis yang menjual makanan dan minuman, tetapi sudah sampai pada tahap pelayanan, suasana lingkungan menjadi faktor penting dalam menciptakan kemitraan berbisnis dalam dunia kuliner. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Peck pada tahun 2008, if the only thing to purchase at a restaurant were food, it will be called a grocery store. Jika didefinisikan, sebuah restoran tidak akan memiliki perbedaan dengan swalayan atau supermarket jika satu-satunya yang bisa didapatkan hanyalah makanan. Wangfu Dimsum. Jadi Wangfu Dimsum adalah sebuah restoran yang didirikan oleh Pak Euphorius di Ararasa BSD City, Tangerang Selatan. Restoran ini menyajikan berbagai makanan dengan cita rasa yang baik, halal, dan secara khususnya makanan dengan jenis dimsum. Makanan terbuat dari fresh ingredients, tetapi juga dijual dengan harga yang terjangkau. Restoran menyediakan fasilitas yang lengkap, pelayanan yang memuaskan, konsep interior yang unik yang berbeda dari restoran pada umumnya. Jadi interior dari restoran Wangfu Dimsum ini sebenarnya memiliki makna dan arti tersendiri di baliknya. Masyarakat yang hidup di kota metropolitan terkadang sulit untuk memiliki waktu luang atau yang disebut quality time yang dapat dihabiskan bersama dengan keluarga atau orang-orang terdekat mereka. Hal ini mungkin bisa disebabkan karena padatnya jadwal, kesibukan yang meningkat, belum lagi harus mengeluarkan biaya yang lebih. Menurut studi dari Journal Health of Promotion, untuk membangun relasi dengan keluarga maupun dengan orang-orang terdekat kita adalah merupakan salah satu aspek yang penting di dalam kehidupan. Jadi inilah yang mendorong Pak Vincent untuk membuka sebuah restoran di mana orang tuh tidak hanya makan bersama, melainkan mungkin bisa jadi tempat untuk melakukan quality time seiring menikmati suasana restoran yang indah, tetapi juga dengan harga yang terjangkau.
Gary Chapman 1997 dalam bukunya The Five Love Language mengatakan bahwa quality time berarti memberikan perhatian dan melakukan kegiatan bersama. Dan dari kegiatan itulah baru muncul rasa kasih dan juga kebersamaan. Salah satu contohnya adalah seperti menghabiskan waktu bersama saat makan di sebuah restoran. Wangfoodism sebenarnya telah menerima banyak masukan yang baik dan positif dari masyarakat karena kualitas makanan, pelayanan, fasilitas, dan interior mereka yang menarik. Sayangnya, identitas visual dari Wangfoodism ini tidak kuat dan tidak konsisten sehingga tidak dapat memberikan atau menyampaikan makna sebenarnya dari restoran. Maka dari itulah saya memilih untuk melakukan perancangan ulang identitas visual untuk restoran Wangfoodism ini. Kajian teori yang saya gunakan adalah identitas visual. Jadi identitas visual sendiri adalah penjabaran secara visual dari sebuah entitas dalam sebuah bentuk logo dan aplikasi desain lainnya yang bersangkutan. Dan aplikasinya itu dapat berbentuk logo, kop surat, desain kemasan, arsitektur, nama, seragam, dan lain-lain. Menurut Landa, dalam bukunya Design Graphic Solutions, perlu 5 kriteria dalam membuat identitas visual yang ideal, yaitu recognizable, dapat dikenali dan wujudnya dapat diidentifikasi, memorable, elemen bentuk dan warna cukup koheren dan menarik, distinctive, memiliki nama, struktur, bentuk, warna yang unik sehingga berbeda dari kompetitor, sustainable, identitas dapat bertahan lama dalam jangka panjang, dan fleksibel, dapat diaplikasikan dan beradaptasi pada desain media lain dengan baik. Selain itu, menurut Robert J. Belton dari Universitas British Columbia 1996, mengatakan bahwa suatu desain visual berhubungan dengan form, konten, dan juga konteks, karena mereka adalah satu elemen yang berhubungan satu sama lainnya. Untuk mendasari perancangan saya menggunakan metodologi dari Robin Landa yang melalui 5 tahap perancangan, yaitu orientation, analysis, conceptual design, design development, dan juga implementation. Saat ini perancangan sudah mencapai tahap perkembangan dalam conceptual design. Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan identitas visual dari restoran, saya mengumpulkan informasi dan menyimpulkannya dalam suatu creative brief. Creative brief saya didirikan dari latar belakang, dari advantage dari restoran, brand concern, dan juga key consumer benefit. Secara singkat, saya akan menjelaskan latar belakang dari restoran terdiri karena melihat quality time yang seringkali terlupakan oleh orang-orang, terutama ketika kesibukan sedang meningkat dan ingin mengeluarkan biaya yang lebih. Untuk advantage, restoran memiliki konsep yang unik, ingin membuat ambience dan suasana makan yang menarik, tetapi juga harganya terjangkau, dan semua makanannya bersifat halal. Untuk brand concern-nya, sudah jelas identitas dari visual design Wangfoodism ini tidak sesuai dengan visi misi, serta belum dapat menggambarkan desain yang baik. Untuk key consumer benefit-nya, untuk mengajak atau meningkatkan awareness masyarakat yang sibuk, untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan orang mereka atau melakukan quality time di restoran yang suasananya indah, tetapi juga dengan biayanya terjangkau. Untuk target pasar, Wangfoodism ini didasari oleh tempat lokasi di mana restoran berada, yaitu di BSD City. Jadi tempat kota BSD City menjadi salah satu lokasi yang ramai, sibuk, dan cukup padat akan perkantoran, sekolah, kampus, wisata, dan juga perumahan. Maka dari itu dapat disimpulkan target pasar dengan pekerjaan orangnya kantoran, mahasiswa dan keluarga, kelaminnya bisa pria dan wanita, geografisnya di daerah Tangerang, dan status ekonomi menengah dengan usia 20-28 tahun. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai analisa dari identitas visual Wangfoodism saat ini. Mulai dari logo, menurut Robin Landa, logo merupakan elemen utama dari identitas visual karena seperti wajah atau menanda dalam suatu brand. Kalau melihat dari logo Wangfoodism saat ini, logo belum bisa mencapai kriteria distinctive dan juga sustainable berdasarkan 5 kategori identitas yang ideal menurut Robin Landa. Distinctive karena logogram dengan visual bakpao sudah cukup umum di beberapa restoran dimsum lainnya, yang menjadikan logo kurang unik atau memiliki ciri khas yang berbeda dari kompetitor. Lalu selain dari visual bakpao, elemen lingkaran juga terlihat familiar dan banyak ditemukan di internet sehingga mengurangi keunikan. Hal ini juga hal karena distinctive ini mempengaruhi sustainable di mana tidak dapat bertahan dalam jangka panjang karena identitas visual yang kurang unik. Lalu secara form kita melihat bahwa logogram Wangfoodism tidak memiliki keseimbangan yang baik antara logogram juga logotype, dan secara visual langsung Wangfoodism memang menunjukkan bahwa mereka menjual makanan dimsum, tetapi konten atau makna sebenarnya yang disampaikan belum bisa diaplikasikan secara baik secara visual. Lalu mengenai logotype-nya, legibility pada logo type terlihat kurang baik dikarenakan kerning dan leading yang terlalu dekat sehingga mengganggu keterbacaan. Lalu secara konten dengan tulisan 24 jam, diketahui bahwa Wangfoodism belum pernah membuka restoran selama 24 jam, sehingga
membuktikan bahwa kontennya logo tidak sesuai dengan konten berjalannya restoran. Lalu saya akan membahas mengenai aplikasi desainnya. Ada seperti seragam, name tag, kemasan, dan juga menu. Dapat dilihat bahwa desain kurang konsisten yang diterapkan membuat identitas Wangfu Dimsum kurang kuat. Desain seragam, name tag memiliki motif batik, sementara motif batik tersebut tidak diterapkan pada identitas visual lainnya. Dan pemakaian warna pun cukup berbeda dan tidak menunjukkan kesamaan dalam identitas. Sementara untuk di sosial media mereka, sebenarnya lebih baik dapat terlihat konsisten dalam penggunaan warna dalam feed Instagram, walaupun di Instastory-nya cukup berbeda. Akan tetapi, penggunaan typeface yang bervariasi tidak konsisten mendapatkan logo, mengurangi harmonitas dari identitas visual. Saat melakukan kegiatan wawancara bersama pemilik restoran, beliau juga menyadari akan kurang kuat dan konsistennya identitas visual dari Wangfu Dimsum dan berencana untuk melakukan branding ke depannya. Untuk memulai proses perancangan desain, saya memulai dengan membuat morphological matrix untuk mempermudah proses pembuatan desain secara visual. Berdasarkan 3 keyword yang saya tetapkan, yaitu modern, friendly, dan juga affordable. Dari sini, kesimpulan yang bisa didapatkan adalah pentingnya untuk meluangkan waktu untuk melakukan quality time bersama dengan keluarga atau orang terdekat kita, sesibuk apapun jadwal kita. Dan kita bisa lihat di sini bahwa identitas visual dari Wangfu Dimsum kurang kuat dan juga konsisten, sehingga mengurangi brand awareness kepada masyarakat. Identitas visualnya juga punya masalah dalam segi konten, form, dan juga konteks. Perancangan ulangan identitas visual Wangfu Dimsum ini adalah sebuah proyek bertujuan untuk memberikan solusi dari masalah identitas visual yang terdapat dari restoran Wangfu Dimsum. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan memberkati juga Sharon. Terima kasih untuk presentasinya. Menarik ya. Tadi saya sempat ngintip itu desain interiornya menarik sekali ya. Udah bisa modern dan lepas gitu ya dari biasa kalau dimsum kan kesannya tradisional sekali. Kita lanjut dulu ke materi ketiga. Silakan, Bu Elisha. Mungkin saya bisa minta tolong panitia untuk membantu presentasi. Bisa banget tuh. Elisha sudah share ini ya, Google Docs-nya ya, di Google Docs. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Terima kasih. Silakan. Baik. Selamat siang teman-teman dan juga Bapak Alfiansa Zulkarnain. Saya akan mempresentasikan hasil paper saya, yaitu tinjauan visual buku ilustrasi anak merawat hewan peliharaan. Next. Latar belakang saya meninjau buku ini adalah karena banyaknya saat ini anak-anak yang mulai tertarik untuk merawat hewan peliharaan, namun karena anak yang belum berpikir secara konkret dan baik, menjadikan anak susah dalam memahami bagaimana cara merawat hewan dengan baik. Maka dari itu kita perlu adanya suatu media yang menjembatani antara dunia anak. Nah, salah satu media yang dapat menyampaikan informasi mengenai bagaimana cara merawat hewan peliharaan tersebut adalah buku. Nah, buku ini saya pilih dikarenakan buku ini menjadi pilihan terbaik untuk anak selain mengenalkan hewan peliharaan dengan ilustrasi yang menarik dan mudah dipahami oleh anak. Buku ini juga berisi pesan dan tips dari dokter hewan terpercaya. Pada buku ini juga terdapat pesan visual dan tekstual. Next.
Kajian teori atau landasan teori yang melandasi penulisan saya ini yaitu pertama adanya teori ilustrasi, yaitu esensi dari ilustrasi, pemikiran, ide, dan konsep yang melandasi apa yang ingin dikomunikasikan oleh gambar. Lalu teori selanjutnya adalah warna yang diterapkan pada buku ilustrasi untuk berfungsi sebagai menarik perhatian pandangan dari pembaca dan berdampak pada psikologis dan menciptakan suasana yang menyenangkan khususnya pada anak. Lalu selanjutnya adalah teori layout. Layout yang terbaik adalah center karena memudahkan keterbacaan dan memberikan ruangan yang besar untuk ilustrasi. Next. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif. Yang pertama saya lakukan adalah observasi, yaitu mengamati objek dari buku ini. Lalu selanjutnya adalah studi pustaka, yaitu melihat penulisan terdahulu dan mencari mencari informasi-informasi lainnya melalui digital, jurnal, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi ini saya lakukan dalam mendokumentasi buku dari bentuk fisik menjadi digital dengan cara men-scan buku tersebut. Next. Pembahasan di buku ini, pertama saya akan mengenalkan buku ini, yaitu identitas dari buku ini berjudul Merawat Hewan Peliharaan. Penulisnya adalah Aan Wulandari, Vivi Afifah, dan Raisita. Ilustratornya adalah Niken Hartomo, dan segmentasinya adalah anak-anak. Tahun terbitnya adalah 2018, dan penerbitnya adalah Erlangga. Buku ini menggunakan teknik basah dalam menggambar ilustrasi atau menggunakan cat air lalu didigitalisasikan. Nah, untuk cover depan dan cover belakang buku ini, elemen visual utamanya pada cover depan adalah 3 ilustrasi hewan, yaitu anjing, kelinci, dan juga kucing. Lalu cover belakangnya diberikan ilustrasi dekoratif ekor dari ketiga hewan tersebut. Warna yang digunakan pada cover depan ini dan cover belakang didominasi oleh warna dingin, yaitu warna biru, dan warna dasarnya yaitu warna primer, merah, biru, dan kuning. Lalu pada layout, pada cover depan dan belakang menerapkan prinsip yang sama, yaitu keseimbangan simetris, dan penulisan dari judul buku ini serta cover belakangnya atau teks yang ada ditata secara horizontal. Cover depan menerapkan teknik empasis atau penekanan pada judul buku dan juga ilustrasinya. Next. Pada daftar isi pada buku, ilustrasi menggunakan ilustrasi hewan dan teksnya menggunakan suara untuk penunjuk isi. Lalu untuk warnanya, pada background didominasi oleh warna hangat, lalu diseimbangkan dengan warna dingin seperti biru pada ilustrasi dan teks. Pada layout menerapkan prinsip keseimbangan simetris, lalu prinsip dasar yang digunakan adalah movement atau biasa disebut alur baca. Pada halaman bab pada buku, ini ilustrasinya memiliki kesamaan pada tiap bab, yaitu kucing, anjing, dan kelincinya sama-sama mengarahkan atau seperti menunjuk pada teks dari judul per bab. Lalu warna yang digunakan pada 3 bab ini didominasi oleh warna dasar perpaduan dari warna dingin dan hangat, seperti yang dilihat pada bab kelinci didominasi oleh warna hangat yaitu oranye, dan pada bab anjing dan kucing didominasi oleh warna dingin yaitu biru dan ungu. Layout yang digunakan penataannya sama dari ketiga bab, yaitu horizontal dan menerapkan prinsip keseimbangan, kesatuan, dan penekanan pada judul buku. Next. Pada pembahasan halaman isi pada buku ini, ilustrasi yang pada tiap halaman pengenalan karakter atau ilustrasi yang disajikan memberikan informasi dari segi latar atau background yang dapat menggambarkan situasi maupun tempat, lalu ekspresi, tindakan, atau gestur ilustrasi karakter secara visual memberikan informasi cara untuk merawat hewan peliharaan yang baik maupun dengan tidak baik. Lalu warna pada tiap halaman ini menggunakan warna gabungan hangat dan dingin. Pada warna hangat yaitu merah, pink, kuning, dan orange, lalu diseimbangkan dengan warna dingin yaitu biru, ungu, dan hijau yang terlihat sejuk. Pada dasarnya warna dingin dan panas ini digunakan pada halaman isi buku ini masih tergolong warna primer yaitu warna biru, merah, dan kuning. Lalu penerapan layoutnya yaitu menerapkan jenis layout picture window atau
yang memiliki ciri ilustrasi atau gambarnya memenuhi halaman buku tersebut dan teksnya hanya sedikit ditampilkan. Next. Nah, hasil dari tinjauan saya tadi adalah memiliki kesamaan pada buku ini, yaitu daftar isi dan visual dari ketiga bab. Yang bisa dilihat pada daftar isinya tiap bab. Hal ini memudahkan seorang anak yang belum berpikir secara baik dan konkret dapat mengingat per halaman dari buku ini. Lalu pada ketiga bab buku ini menerapkan prinsip layout yang sama, yaitu penekanan pada judul bab, keseimbangan yang simetris secara horizontal, dan kesatuan. Dan warna pada keseluruhan buku ini menggunakan perpaduan warna hangat dan dingin. Next. Kesimpulan pada buku ini yang penulis tinjau merupakan media yang disusun untuk memberikan informasi atau edukasi kepada anak-anak mengenai cara untuk merawat hewan peliharaan. Dalam buku ini juga memiliki ilustrasi serta ragam struktur layout yang digunakan. Selain menarik dan unik, pada segi visual buku ini sendiri, baik dari penerapan warna primer, ilustrasi karakter, dan ragam penataan yang sesuai dan cocok untuk anak-anak. Terdapat juga pesan visual dan tekstual. Pesan visual memberikan eksplorasi detail cerita sehingga ketika anak membaca buku ini dapat menangkap suasana dan situasi. Pada pesan tekstual mengangkat informasi mengenai cara merawat 3 hewan yang ada pada buku ini, yaitu kucing, anjing, dan kelinci, yang dipaparkan secara jelas pada perbab halaman buku. Diharapkannya dengan adanya buku ini dapat membantu para orang tua dalam memperkenalkan dan mengedukasi anak yang mulai tertarik untuk merawat hewan peliharaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Alicia. Menarik banget ya, ilustrasinya juga enak dilihat ya gitu ya. Harapannya bisa ada diskusi di sesi Q&A. Kita teruskan ya dengan pemateri keempat kita, Bu Keisha Stacy Wijaya, silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Sudah terlihat ya, Pak? Sudah. Baik, selamat siang semuanya. Nama saya Keisha Stacy dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai identifikasi permasalahan desain pada website TMI yang nanti ini akan menjadi proyek tugas akhir saya. Oke. Sebagai pendahuluannya, sekarang ini kita sudah tidak asing lagi dengan adanya internet dan penggunaan website sebagai media informasi. Sesuai dengan survei yang telah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, terjadi kenaikan sebanyak 8,9% dari tahun 2018. Dengan adanya pertambahan nilai pengguna internet, ada baiknya jika kita memanfaatkan penggunaan website secara efektif. Hal ini juga didukung dengan adanya pandemi COVID-19, di mana mengharuskan masyarakat membatasi mobilitas dan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Walaupun keadaan sudah membaik pada saat ini, tapi masih banyak tempat pariwisata yang mengalami penurunan walaupun sudah mulai beroperasi. Seperti yang terlihat pada chart berikut, di mana angka kunjungan sangat rendah, padahal pariwisata merupakan salah satu sektor pendapatan negara. Sebagai upaya meningkatkan kembali minat pengunjung, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pemanfaatan website dari tempat pariwisata tersebut sebagai media untuk memudahkan pengunjung dalam mencari informasi tanpa harus berada di tempat tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa website tempat pariwisata sebagai pintu gerbang utama dari tempat tersebut. Pada hari ini saya akan membawakan tempat pariwisata yaitu Taman Mini Indonesia. TMI merupakan tempat rekreasi sekaligus cagar budaya yang berada di Jakarta Timur. Di dalam TMI, kita dapat melihat berbagai rumah adat, museum, dan juga terdapat kawasan flora fauna, pertunjukan budaya, dan kawasan rekreasi di mana dapat digunakan sebagai tempat bermain anak dan keluarga. Mungkin ini saya sambil memperlihatkan isi dari Taman Mini. Nah, dapat dilihat banyak anjungan-anjungan yang bertemakan rumah-rumah adat, miniatur rumah adat di Indonesia. TMI semula dikelola oleh Yayasan Harapan Kita milik mantan Presiden Soeharto.
Namun, sejak 1 Juli 2021, TMI diambil alih oleh negara dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara PT TWC atau Taman Wisata Candi. Sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, dengan adanya perpindahan kepemilikan, saya menilai masa ini dikatakan tepat untuk mengkaji kembali permasalahan desain yang ada agar nantinya web tersebut dapat beroperasi secara efektif. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, salah satu perubahan yang terjadi dengan adanya perpindahan kepemilikan ini adalah di mana ada keinginan untuk memperkenalkan TMI lebih lagi ke mancanegara. TMI bukan hanya sebagai tanggung jawab negara, namun TMI juga menjadi tanggung jawab masyarakat Indonesia. Karena TMI merupakan aset dari negara kita. Proyek ini merupakan salah satu bentuk kepedulian saya terhadap negara secara tidak langsung melalui bidang studi yang saya dalami. Dan dengan menurut saya sangat disayangkan jika sektor pariwisata yang bertemakan budaya di Indonesia ini masih memiliki kekurangan dalam website-nya. Oke, sebagai kajian teori, saya mengambil pengertian website dari Bekti dalam buku Mahir membuat website dengan Adobe Dreamweaver CS6 CS Inquiry yang menerangkan bahwa web merupakan kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi berupa teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan gabungan dari semuanya. Sedangkan sebagai pengertian UI menurut Bang and Chow dalam buku Web Design Best Practice menjelaskan bahwa UI bukan hanya berupa tombol, menu, dan form yang harus diisi oleh pengguna, tetapi UI adalah koneksi antara pengguna dan pengalaman. Kesan pertama dan kesan yang kekal. Desain UI yang baik harus menjaga keseimbangan antara estetika dan interaktivitas. Lalu sebagai prinsip desain UI yang baik, saya mengambil menurut Jason Bayard dalam bukunya yang berjudul The Principles of Beautiful Web Design, yang mengatakan di mana 1. Pengguna senang dengan desainnya dan tertarik pada kontennya. 2. Pengguna dapat bergerak dengan mudah dengan navigasi intuitif. 3. Pengguna mengenali setiap halaman dalam sebuah kesatuan. Selain itu, berikutnya saya akan menerangkan mengenai teori dalam membuat desain berdasarkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam prinsip desainnya. Menurut Dmitry Faddeev, ada kejelasan, keakraban, konsistensi, efisiensi, keringkasan, responsif, estetika, dan forgiveness. Memaafkan. Lalu prinsip desain menurut Jason Bayard, keseimbangan, kesatuan, dominasi, dan kontras. Untuk metode penelitian, saya menggunakan metode penelitian menurut Jason Bayard, di mana saat ini saya sedang dalam tahapan eksplorasi data. Sebagai metode pengumpulan datanya, saya menggunakan studi pustaka, observasi, survei, dan wawancara. Berikut merupakan hasil wawancara saya dengan narasumber yang merupakan salah satu web developer dari Web TMI. Saat ini, fungsi Web TMI berbentuk company profile, di mana di dalamnya terdapat history mengenai tercetusnya ide TMI, visi misi, hingga peresmiannya. Dalamnya juga terdapat informasi mengenai isi TMI, yaitu informasi kawasan. Web ini juga berfungsi sebagai media informasi, diadakannya pagelaran yang bersifat kerjasama maupun tidak. Perubahan pertama yang dapat dirasakan pengunjung setelah pengambil alihan ini adalah tersedianya fitur online tiket. Berikut data yang saya peroleh sebagai creative brief untuk keperluan eksplorasi visual saya. Menurut data yang diambil, yaitu audiens dari Web TMI saat ini merupakan pria dan wanita berusia 25-30 tahun, pihak-pihak sekolah, atau kepala keluarga. Tapi dengan adanya pengambil alihan ini, diharapkan untuk kedepannya audiens dari Web TMI ini juga diperuntukkan bagi pengunjung mancanegara. Oleh sebab itu, Web TMI kedepannya diperlukan adanya elemen-elemen yang membangun citra keberagaman budaya sebagai nilai jual utama dari TMI. Berikut ada hasil survei yang telah saya lakukan. Berdasarkan hasil survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyak pengguna yang menilai desain dari situs TMI yang ada saat ini dinilai kurang menarik walaupun kontennya sudah cukup informatif. Penting untuk menarik pengunjung. Dari kesimpulan ini,
sudah tidak sesuai dengan prinsip UI yang tadi saya jelaskan oleh Justin Bear, di mana pengguna senang dengan desainnya dan tertarik pada kontennya. Di sini dengan adanya pengguna kurang tertarik dengan kontennya, maka saya akan melakukan perancangan ulang dengan berfokus pada peningkatan kualitas UI dari situs TMI tanpa merubah konten yang telah ada. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan desain yang saya temui. Permasalahan desain yang saya temui pada web saat ini dilihat dari prinsip clarity, di mana navigation bar pada TMI memiliki masalah dalam keterbacaan menu mengenai. Jika dibandingkan dengan web yang saya ambil sebagai pembanding, yaitu Emperor Qin Huang Museum Site Museum yang berasal dari China. Terlihat bahwa navigation bar yang dimiliki web tersebut terlihat jelas dan terbaca. Permasalahan selanjutnya adalah kurang terlihatnya unsur elemen yang mencerminkan keberagaman budaya, tidak seperti web pembanding di mana memberikan elemen-elemen khasnya sehingga terlihat ada unsur-unsur kebudayaan pada web tersebut. Maaf sih, memotong, tinggal 2 menit ya. Baik, selanjutnya terdapat permasalahan pada penempatan elemen fotografi yang tersusun tumpang tindih sehingga membuat tampilan kurang fokus dan tidak ada nilai keunikan yang dapat tercontoh pada setiap foto. Padahal setiap foto ini mencerminkan nilai budaya sendiri-sendiri. Oke, kesimpulan dari proyek ini adalah pandemi COVID tidak selamanya akan menjadi halangan bagi kita, namun sebaiknya kita mempersiapkan strategi untuk melangkah maju menghadapi era new normal. Situs yang ada saat ini dinilai masih kurang baik oleh pengguna, sehingga proyek ini bertujuan untuk merancang ulang situs web TMI sesuai dengan prinsip user interface yang telah dipilih, dan dengan hasil akhir berupa prototype. Sekian presentasi saya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Kay. Menarik ya, cukup noble gitu ya, proyeknya Kay ya gitu, ingin ngembangin pariwisata Indonesia. Apalagi kalau konteksnya pandemi, kayaknya butuh banget ya. Setelah pandemi setelah new normal yang bisa berjalan, pasti semua orang berlomba-lomba ingin jalan-jalan sih pastinya ya. Dan semua negara pasti bersaing. Kita lanjut ya ke pemateri terakhir, Sherina. Silakan, waktu udah tepat. Saya izin share screen ya. Ya. Udah kelihatan belum ya? Sudah, silakan. Ya, oke. Halo semua, saya Sherina dari Universitas Pelita Harapan akan menjelaskan proyek yang saya kerjakan, yaitu analisis signifikansi platform Tada Wallet sebagai basis perancangan CG Wallet. Pertama-tama, kita tahu bahwa kini perkembangan teknologi di era digital itu berkembang dengan sangat pesat, membuat masyarakat melakukan banyak kegiatan secara digital. Terbukti dari data yang diterbitkan oleh Kata Data, pengguna smartphone, khususnya di Indonesia pada tahun 2025 mendatang, diprediksi akan meningkat hingga 89% dari tahun ke tahun. Data tersebut Iya, sepertinya tadi ini ya, share full screen ya. Iya, betul, Pak. Full screen-nya nggak terlihat. Jadi kita di layar saya tuh masih yang bukan full screen-nya. Jadi masih di halaman awal. Dia nggak bisa screen-nya. Kalau nggak bisa full screen nggak apa-apa kok. Kayak tadi aja, scroll ke bawah aja nggak apa-apa. Ini udah. Kalau sini udah? Oke. Udah. Saya ulang dari awal ya. Halo semua, saya Sherina dari Universitas Pelita Harapan akan menjelaskan proyek yang saya kerjakan, yaitu analisis signifikansi platform Tada Wallet sebagai basis perancangan CG Wallet. Pertama-tama, kita tahu bahwa kini perkembangan teknologi di era digital itu berkembang dengan sangat pesat, membuat masyarakat melakukan banyak kegiatan secara digital. Terbukti dari data yang diterbitkan oleh Kata Data, pengguna smartphone khususnya di Indonesia pada tahun 2025 mendatang diprediksi akan meningkat hingga 89% dari tahun ke tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya peminatan yang kian meningkat dari pengguna smartphone di Indonesia, sehingga para pembisnis berusaha memasuki ranah teknologi dengan tujuan strategi bisnis. Namun, secara langsung, hal tersebut mengakibatkan persaingan ketat antar perusahaan. Salah satu cara menangani persaingan tersebut adalah dengan program loyalty, karena dianggap mampu menjadi solusi para pembisnis untuk menarik konsumen melalui promosi, diskon, dan bahkan berupa hadiah.
Tapi kita tahu biasanya program keanggotaan atau loyalty ini ditandai dengan kartu berbentuk fisik. Nah, hal tersebut memiliki banyak kelemahan, antara lain membutuhkan penyimpanan yang lebih banyak, atau kehilangan kartu hingga manajemen kartu yang buruk dari pemilik kartunya. Maka dari itu muncullah ide untuk mengubah kartu loyalty yang berbentuk fisik menjadi non-fisik oleh Eriko Satyagraha dengan perancangan aplikasi CG Wallet. CG Wallet itu sendiri adalah wallet digital membership yang membantu sebuah brand meretensi customer dengan engagement program. Sedangkan tujuan dari perancangan CG Wallet berbasis smartphone ini untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam menjalankan loyalitas program hanya dalam satu genggaman. Berikut teori yang dianggap relevan dan digunakan sebagai metode untuk mengidentifikasi masalah-masalah dari tampilan desain antarmuka TADA, yaitu dengan 10 prinsip usability heuristic oleh Jacob Nielsen. Dan untuk bagian penelitiannya itu sendiri mengacu pada metodologi oleh Bruce Huntington dan Bella Martin dalam bukunya yang berjudul Universal Methods of Design. Dalam alur penelitian ini terdapat 5 tahapan, yaitu pertama, planning, scoping, dan definition. Kedua, exploration, synthesis, and design implication. Ketiga, concept generation and early prototype iteration. Keempat, evaluation, refinement, and production. Yang terakhir, launch and monitor. Dan kini peneliti sedang berkutat di bagian pertama, yaitu planning, scoping, and definition, dengan alat instrumen penelitiannya yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Dalam mencapai tujuan perancangan aplikasi secara optimal, tentunya perlu memastikan kualitas customer journey atau pengalaman yang berkualitas saat pengguna menjalankan aplikasi. Maka dalam pembahasan ini, peneliti akan melakukan observasi UI UX terhadap kompetitor utama CG Wallet, yaitu TADA Wallet sebagai studi pertimbangan. Platform TADA sendiri merupakan aplikasi loyalty yang bertujuan untuk meningkatkan profit bisnis dengan strategi omnichannel berupa digital membership, digital rewards, referral, serta subscription. Alasan memilih platform TADA sebagai studi referensi selain dikarenakan sebagai kompetitor utama CG Wallet, yaitu karena keunggulan aplikasi TADA yang terbukti dari hasil laporan G2 bahwa TADA menempati posisi ketiga dalam kategori loyalty management software pada awal tahun 2021 lalu. Hasil observasi peneliti dari segi estetik and minimalist design, secara keseluruhan desain yang disajikan dalam platform TADA menampilkan informasi-informasi yang relevan dengan fitur yang terselubung sehingga sangat membantu pengguna untuk menavigasi ke halaman lain yang dengan mudah. Kemudian aspek hierarchy size dan tipografi teks yang menyoroti informasi dan fitur yang bersifat penting menunjukkan adanya tingkatan kepentingan dalam sebuah komposisi sehingga pengguna dapat memahami lebih konkret terhadap informasi yang ingin disalurkan melalui desain tersebut. Untuk segi konsistensi and standar, platform TADA bisa kita lihat dari dua tampilan privilege di sebelah kanan yang terlihat menggunakan warna yang berbeda-beda sehingga membuat look and feel keseluruhan tampilan desain ini tidaklah konsisten. Kemudian terlihat juga pada tampilan halaman privilege TADA yang kurang memperhatikan konsistensi secara aspek white space, di mana penempatan objek yang tidak memperhitungkan jarak antar masing-masing objek membuat tampilan tidak optimal dan tidak nyaman saat membaca. Di sisi lain, terdapat keunggulan dari segi error prevention pada aplikasi TADA, yaitu dengan ditangani dengan bentuk pesan berwarna merah memberikan tanda terjadinya masalah, sehingga pengguna dapat memahami kesalahan yang muncul pada sistem. Pencegahan error juga diikuti dengan penjelasan masalah yang dialami pengguna dan solusi yang diberikan berupa kontak dan email yang dapat dihubungi. Next, itu flexibility and efficiency of use, di mana sebuah sistem harus menyediakan berbagai shortcuts kepada pengguna untuk memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam menggunakan aplikasi. Nah, pada aplikasi TADA tersedia shortcuts berupa fitur filter yang membagikan kategori pencariannya berdasarkan terdekat, populer, dan spesifikasi khusus. Hal tersebut membuat hasil pencarian lebih mudah dijalankan. Selanjutnya, aspek recognition, return, dan recall pada aplikasi TADA terdapat fitur auto suggestion yang disediakan dalam tool search bar untuk memudahkan pengguna mencari produk secepat mungkin dengan mengetik 3 awalan karakter pertama. Namun, kekurangan yang terlihat pada halaman ini tidak ditemukan fitur recent and save search dalam tool search bar, sehingga secara recognition, return, dan recall menghambat waktu dan upaya pengguna saat melakukan pencarian brand yang serupa lagi.
Dan yang terakhir itu control and freedom, di mana pencapaian kemudahan dan kebebasan pada aplikasi TADA ini kurang tercapai tanpa adanya penggunaan fitur bottom navigation bar yang bertujuan untuk mengolah aplikasi agar lebih terorganisir dan optimal tanpa memerlukan tindakan yang berlebihan bagi penggunanya. Nah, tanpa adanya fitur tersebut membuat pengguna aplikasi TADA sendiri harus mengambil langkah back secara berulang untuk beralih ke tampilan homepage. Tindakan demikian membuat pengguna tidak dapat bebas saat melakukan eksplorasi pada aplikasi. Jadi kesimpulan dari hasil analisis saya secara tampilan keseluruhan aplikasi TADA itu sendiri tergolong baik berdasarkan kaidah-kaidah UI UX dan kriteria usability heuristik Jacob-Nielsen, sehingga diharapkan dengan analisa pada platform komputer ini dapat membantu pengembangan aplikasi CG dengan kualitas platform yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para penggunanya. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Ya, terima kasih Sherina. Berarti dengan semua pemateri sudah mempresentasikan materi masing-masing, berarti kita bisa lanjut ya masuk ke sesi Q&A. Sebenarnya waktu kita cukup panjang, kita masih ada sekitar setengah jam ya, 35 menit lah kurang lebih waktu untuk diskusi dan saling tanya jawab. Jadi saya mengundang ya semua untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, termasuk buat para pemakalah juga ya, mungkin dari satu pemakalah ke pemakalah lainnya, saling bertanya gitu. Paling ingetin lagi, ada dua caranya. Pertama bisa langsung raise hand aja, jadi bisa langsung diskusi langsung nih di dalam forum ini, atau kalau berhalangan bisa lewat fitur chat, nanti saya akan bantu bacakan. Coba saya input dulu fitur chatnya, sambil menunggu ada yang bertanya. Saya berikan pertanyaan pancingan dulu, nggak apa-apa ya. Mungkin siapa dulu ya? Mungkin ke Shannon dulu kali ya. Ya tadi ya, karena kalau ngomongin closing pasti saya excited banget gitu. Dan pendekatan desainnya sebenarnya sederhana ya, teori basic shift itu ya teori desain yang paling sederhana, salah satu yang paling sederhana, tapi ternyata sangat efisien ya gitu. Ya kita bisa akui bekerja dan berdampak banget gitu. Dan tadi Shannon udah menganalisa berdasarkan karakternya. Jadi kalau karakternya baik, mungkin lingkaran gitu ya. Mungkin yang bikin saya penasaran itu tapi kan karakter kan nggak semuanya satu dimensi ya. Biasanya kalau karakter kan punya lapisan yang punya dimensi-dimensi gitu. Selalu ada sisi baiknya atau sisi jahatnya, atau di luar kelihatan jahat, di belakang kelihatan baik atau sebaliknya. Nah, bagaimana sih penerapan shapes ini dapat bekerja gitu ya untuk karakter yang punya dimensi lebih dalam gitu. Mungkin Sharon bisa kasih pandangan, terus ada nggak contoh mungkin di dalam Animal Crossing sendiri gitu ya, untuk mungkin beberapa karakter, atau mungkin di luar Animal Crossing juga boleh. Mungkin untuk tadi ya, untuk karakter yang subversif gitu ya, yang justru di luarnya kelihatan yang baik tapi dalamnya jahat, atau di luarnya kelihatan jahat tapi dalamnya baik. Ya, atau maksudnya kayak aplikasi segitiga tapi untuk karakter yang baik seperti apa gitu. Silakan Sena. Terima kasih ya Pak untuk pertanyaannya. Kalau gitu saya coba jawab. Memang ini memang cukup sederhana, dan memang ada aspek-aspek lain, teori lain yang dapat mampu mempengaruhi karakter desain sendiri, ya kan. Nah, contohnya itu sebenarnya dalam di shop sendiri, dalam perkembangan teorinya terdapat teori yang dijelaskan kalau gak sekedar di dalam karakter desain seorang desain karakter tuh benar-benar cuman kayak persegi saja dibangun dengan secara kompleks, gabungan. Nah, kalau ditanya apakah ada karakter yang bentuknya misalnya bulat, tapi kok ternyata karakternya gak ini, di Animal Crossing ada. Kalau kalian ada yang main, ada Animal Crossing, ada yang namanya Tom Nook, kalau kalian tahu. Nah, dia berevolusi tuh. Awalnya kalau kalian main di NDS version-nya, dia tuh baik. Tapi di version update-nya sendiri, yang sekarang ini, Nintendo mengupdate dan membuat karakter ini jadi karakter yang rada jahat gitu. Cukup jelas gak ya, Pak? Oh, jelas banget. Ya kelihatan banget ya Tom Nook gitu ya. Ternyata licik gitu kan ya orangnya gitu. Tapi di sana tetap base-nya tetap lingkaran ya gitu.
justru mungkin jadinya apa ya, orang ekspektasinya jadi beda gitu. Oh, ini kayaknya orangnya baik nih gitu. Oh, ternyata jahat gitu. Jadi misalnya Shapes ini bisa juga dipakai untuk ya kasih layering juga gitu ya. Kasih twist gitu ya. Atau tadi mungkin saya penasaran kayak karakter kayak kalau Landak kan segitiga ya biasanya ya. Gitu. Gimana sih bikin dia supaya kelihatan baik? Karena kan kalau karakter Landak setahu saya gitu ya, label, Mabel atau Kicks gitu ya, karakter di Animal Crossing banyak sekali yang sebenarnya shape-nya segitiga gitu. Cuman kenapa kita tetap lihatnya bisa baik ya gitu. Menurut Shannon gimana? Kenapa ya? Ya, kalau menurut saya, kalau Landak tuh saya langsung keingetnya Supersonic ya Pak. Nah, dari Supersonic sendiri, karakternya tuh baik gitu. Tapi memang Sonic sendiri kan ada karakter yang evil-nya. Menurut saya salah yang karakter antagonisnya jadi warna merah gitu. Itu hal yang sederhana tapi membawa impact yang cukup di dalam karakter desain. Jadi kombinasi antara shapes and color ya. Itu bisa bikin atau ya bisa jadi alat untuk memvisualisasikan karakter yang dimensinya lebih dalam gitu. Betul. Menarik, insight yang menarik banget. Thank you, Shannon. Saya masih menunggu ya, ada pertanyaan mungkin dari yang lain, bisa lewat present atau langsung lewat chat aja gitu, nggak apa-apa gitu. Kalau masih belum ada nggak apa-apa, saya tanya lagi ya buat yang lain ya. Saya juga penasaran sama proyeknya Sharon sih ya. Tadi ya menarik banget sebenarnya sendiri udah unik ya, dalam artian kalau kita selalu aja lah gitu. Dan tadi Sharon juga ada sempat angkat ya, logonya sendiri juga masih gitu-gitu aja lah, nggak berubah gitu, nggak bisa berkembang gitu. Jadi yang paling menarik ya di luar tadi seragam, ada menu gitu ya, itu juga kesan tradisionalnya masih kuat. Yang menarik justru interior desainnya ya, dengan tulisan yang script gitu, terus agak feminin, itu kan menarik sekali menurut saya tuh, feminin ya, karakter feminin dari brand dimsum ini, yang juga tadi nyampe ke sosial media ya. Mungkin pertanyaan saya tadi saya sempat bilang dia itu dari itunya udah cukup distintif gitu ya, walaupun dari logo belum gitu. Nah, menurut saya sendiri kompetitornya itu siapa aja sih gitu, yang jadi kompetitor langsung dari brand ini? Kalau soal kompetitor, kalau dari berdasarkan wawancara yang aku lakuin sama narasumbernya sih, itu ada Hakau, terus ada dia dimsum lagi kayak Ling Ling, Wing Hang sebenarnya. Jadi sebenarnya ya kompetitornya itu bukan mungkin bukan dimsum yang atas gitu sih Pak, kayak mungkin lebih yang kayak setara sama dia gitu. Mungkin karakter nongkrongnya itu juga penting ya. Vibes-nya buat tempat hangout enak atau enggak kayak gitu. Karena kan biasa gitu ya, mau makan dimsum nongkrong di mana, Wing Hang gitu, bisa gitu ya. Tapi kan yang menarik tadi ya dari interior desainnya bisa kasih tadi vibes yang berbeda gitu. Mungkin saya ada satu lagi sih yang penasaran. Tadi Sharon sendiri sempat kritik logonya yang Bapak lagi gitu ya. Sebenarnya perlu nggak sih gitu dalam mendesain brand identity itu di logonya misalnya gitu ya, di logonya itu kelihatan atau menampilkan sih begitu. Kalau menurut aku sendiri sih Pak, kan pendekatan desain kan bisa di banyak hal ya. Misalkan mungkin bisa aja produknya ditunjukin di logonya, tapi dipakai cara gestalt, jadi mungkin nggak secara langsung gitu. Jadi mungkin jadi terlihat lebih unik, beda sama dari pewarnaannya atau elemen desainnya bukan di logonya gitu. Tapi harus tetap ada gitu ya si Pak Pau itu gitu. Sebenarnya enggak juga sih Pak.
Saya tergantung sih. Tergantung apa nih? Misalkan bisa aja kan kalau aku kan dia interiornya kan penuh bunga gitu ya. Bisa aja aku mungkin aku taruh bawahnya tapi kayak dia tuh ada gestalt bunganya gitu. Jadi mungkin orang lihatnya itu kayak bunga tapi sebenarnya itu bakmonya gitu. Ya, menarik ya. Ya kalau yang saya observasi sih mungkin sekaligus masukan juga ya buat Sharon ya. Setahu saya sih nggak harus kali ya. Justru fokusnya tadi di research-nya Sharon yang menurut saya udah bagus banget tuh tentang konsep quality time ya. Karena kan identitas itu kan bukan barangnya ya biasanya kan ya. Justru karakter quality time itu yang mesti kelihatan. Dan maksudnya logonya tuh ngomongin hal itu gitu loh. Nah, mungkin bisa jadi satu pertimbangan ketika merancang gitu nantinya. Ya saya excited banget deh, penasaran gitu ya. Dan jadinya kalau desainnya bagus, jadi pengen nongkrong di situ gitu. Karena biasa dari dulu kan hang dulu ya, kalau saya gitu. Thank you, Sharon. Iya, thank you. Saya masih ya, sama-sama. Saya masih menunggu ada yang bertanya atau membuka diskusi. Silakan ya, jangan ragu-ragu ya, karena ini di sini kan forumnya semua mahasiswa ya, seharusnya panitianya juga kebanyakan mahasiswa gitu. Saya di sini cuman memancing aja gitu. Harusnya dari kalian coba aja kalau ada penasaran coba tanyain aja. Karena emang tujuan dari konferensi ini itu ya untuk memancing diskusi, untuk dapat masukan gitu ya. Justru kalau ada masukan juga boleh gitu dikasih ke temannya atau yang lain gitu kan. Sambil menunggu ya, saya masih menunggu. Kita lanjut ke, saya juga penasaran sama Alicia ya, yang analisa buku ilustrasi. Jadi ini tuh sebenarnya konteksnya apa ya, Alicia? Emang nanti rencananya mau didesain atau gimana? Untuk ini perancangan tugas akhir. Tugas akhir ya. Jadi nanti menarik banget ya. Mungkin pertanyaan saya sih contoh ilustrasi itu bagus tuh, menarik, existing gitu kan, udah bagus banget. Tapi mungkin lebih tertarik sama sempat dianalisa nggak ya target audience atau target market dari buku ilustrasi ini tuh untuk anak-anak umur berapa atau untuk anak-anak di daerah mana gitu ya, atau orang Indonesia kah atau luar negeri pasarnya segala macam. Alicia ada sempat gali lebih dalam ke sana? Hal itu yang untuk luar negeri atau anak-anak untuk luar negeri atau dalam negeri itu belum. Cuman untuk pastinya anak-anak yang di dalam negeri, karena kan buku ini berbasis bahasa Indonesia dan untuk perancangan saya nanti juga akan seperti itu. Dan untuk umur anak-anak itu sekitar umur 6 tahun hingga 12. 6 sampai 12 ya. Ya mungkin saya jadi penasaran itu aja, karena terkait style ya. Style ilustrasi kan juga biasanya disukai, atau kan style ilustrasi banyak sekali ya di dunia ya. Dari yang realistis banget, atau kartun banget, atau abstrak banget, atau anime banget misalnya gitu. Dan itu biasanya sangat tergantung pada konteks tumbuh kembangnya ya. Tumbuhnya nonton apa sehari-harinya gitu. Mungkin itu jadinya penasaran, jadi yang ilustrasi sebelumnya itu seperti apa, dan mungkin bisa jadi pertimbangan juga ya buat Alicia gitu ya ketika merancang nantinya. Ini anak-anak misalnya anak Jakarta umur segini yang mereka lihat tuh kebanyakan apa sih dari kecil sampai besar, dan mungkin referensinya jadi bisa seperti itu juga. Terus saya juga penasaran tadi sama balance-nya ya. Tadi kan beberapa kali ketika bahas layout, terutama pas di daftar isi itu ada dia pakai suara ya, gubuk-gubuk gitu ya. Terus ada icon gitu kan, ada ilustrasi anjingnya kecil gitu di daftar isi. Mungkin mengoreksi sedikit, mungkin typo juga gitu.
Karena penjelasannya sebenarnya agak beda ya. Yang saya tulisin istilahnya namanya symmetrical balance, tapi penjelasan keseimbangan simetris, tapi penjelasannya itu tuh posisinya berbeda tapi seimbang. Mungkin itu sebenarnya lebih ke walaupun dia nggak benar-benar simetri seperti di kanannya, karena kan teksnya berarti sebelah kiri, ilustrasi berarti sebelah kanan, kalau masalah gitu. Itu aja sih masukan buat Indonesia ya, sedikit aja. Nah, semoga nanti karyanya itu bisa menarik lah sebenarnya. Ya kalau ilustrasi pasti selalu seru. Coba saya lihat di chat juga ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dari Kampita. Halo Pak, mau nanya tentang presentasi Kak Alicia. Tadi disebut tentang perpaduan warna hangat dan dingin. Apakah perpaduan warna tersebut berpengaruh untuk penyampaian pesan dari buku ya Kak? Terima kasih sebelumnya. Mungkin Ya, itu sangat berpengaruh, apalagi untuk psikologis anak. Sebelumnya saya sudah mengulik dari landasan buku psikologis anak. Untuk warna dingin dan warna hangat itu, khususnya pada warna hangat, itu dapat menarik sensorik dari anak itu untuk lebih memahami atau untuk lebih memperhatikan hal-hal detail. Jadi, bisa background-nya itu warna dingin, seperti warna biru atau ungu yang seperti ada pada di buku ini, lalu ilustrasinya itu warna hangat. Nah, anak itu akan tertuju langsung kepada titik ilustrasinya itu, seperti itu. Jadi dari warna itu juga si latar belakang yang ada pada buku itu, menceritakan apa yang sedang terjadi di dalam ceritanya itu. Apakah terjawab, Tabita? Ya, Pak. Makasih, Kakak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Menarik ya. Dan juga aspek warna itu juga salah satu elemen yang paling penting ya dalam mendesain ya, dalam komunikasi visual lah gitu ya. Kita lanjutkan dulu ya. Jadi masih menunggu, belum ada yang bertanya lagi. Kita masih ada waktu. Saya lanjutkan ke Kezia. Kezia ngangkatnya TNI ya, dan arah desainnya kalau saya lihat lebih ke berarti gimana merancang desain UI di Indonesianya gitu, dan arahnya tadi saya sempat dengar elemen navigasinya bisa dikasih elemen dekoratif gitu ya, lebih ke pattern atau shapes mungkin ada shapes batiknya atau semacamnya gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya, ini saya penasaran juga nih gitu ya, gimana sih, karena kalau kita tahu biasanya kalau ngomong UI UX gitu ya, apalagi tadi ada contohnya dari presentasinya Sherina gitu, biasanya kan semakin efisien semakin bagus gitu ya, semakin minimalis gitu. Ya udah kalau next ya segitiga aja kanan, tapi mungkin segitiganya dikasih curve dikit gitu ya, biar agak soft gitu. Ya semuanya elemennya geometris aja, garis gitu, kalau nggak blok, kalau nggak lingkaran, kalau nggak segitiga, ya basic shapes lah. Ini jadi nyambung juga ya sama yang tadi diangkat Shannon ya gitu. Biasanya kalau kita navigasi seperti di handphone kita pun elemennya biasanya elemen geometris yang sederhana gitu, sederhana mungkin gitu. Nah, gimana sih mencari titik tengahnya gitu ya, antara supaya kita nggak dekoratif banget gitu, tapi mungkin kalau tadi ya basic shapes doang tuh itu juga membosankan gitu ya, atau tadi yang nggak punya karakter, tadi mungkin tadi isu utamanya gitu kan ya, website yang sekarang itu nggak punya karakter. Pengen denger sih tanggapan dari Keisha gimana cara mencari balance itu. Iya sih, jadi mungkin untuk kedepannya kan sekarang masih tahap eksplorasi data dulu kan. Tapi untuk kedepannya sih aku pasti bakal bikin tabel untuk nunjukin kalau misalkan ini elemen-elemen itu bisa diekstraksi misalkan dari batik, Megamendung misalnya. Mungkin itu kan bisa di simplify jadi kita dapat ikonnya atau indeksnya atau simbolnya. Jadi itu bisa diterapin di
UI-nya itu biar lebih simplify juga. Tuh mungkin juga bisa dengan warna-warna atau sebenarnya logo TMI itu sendiri kan juga di dalam struktur badannya ada corak batiknya itu kan. Mungkin nanti bisa saya ekstraksi dari situ atau warna-warnanya juga mengikuti itu. Gitu. Jadi cari bentuk stilasi paling sederhana gitu ya. Iya, Pak. Dari satu pattern budaya, terus bentuk paling sederhana yang paling bisa dikenali itu yang dicoba. Pasti nanti dites juga. Menarik banget sih metodenya. Jadi ditunggu ya. Oke, semester depan. Penasaran sama hasilnya. Kita masih nyambung, berarti saya lanjut. Karena belum ada yang nanya lagi. Masih ditunggu ya, ibu-ibu sekalian untuk bertanya. Sini ada Pak Joko juga. Pak Joko juga boleh, silakan ya kalau ada pertanyaan. Sambil menunggu, ya, saya juga mau nanya ke Sherina ya, biar ya Pak. Iya, sorry, saya lagi di luar. Ini tadi saya lagi ikut ini sih, ikut acara ini lagi. Iya. Lagi print laporan PKM. Cuma saya ingin nanya. Silakan Pak. Banget, jadi terpaksa harus keluar ke Instaprint ngeprint itu dulu apa laporan. Saya kok nggak muncul sih. Udah, tuh ya. Saya penting matiin dah video saya. Nggak enak dilihat. Tadi saya mau nanya tadi buku ini, yang buku apa namanya? Ilustrasi. Masalah ya. Iya. Buku ilustrasi ya. Saya cuma ingin nanya aja. Karena tadi saya cuma dengar aja, jadi nggak lihat bukunya wujudnya seperti apa. Boleh saya tahu targetnya untuk anak-anak usia berapa ya? 6 sampai 12 tahun, Pak. 6 sampai 12 tahun. Kamu berarti judulnya berarti perancangan buku nanti ya? Nanti akan ke perancangan buku ya? Judulnya tinjauan visual buku ilustrasi anak. Oh gitu. Oh, tinjauan ilustrasi. Ya, karena untuk saat ini saya masih dalam tahap meriset. Ya. Ya udah kalau gitu. Kalau kamu tinjauan, mungkin ini kurang ada korelasinya kali ya. Saya pengen nanya sih sebenarnya ke bahannya sih, bahan bukunya yang akan apakah kamu meninjau ke sana gitu loh. Karena untuk anak-anak usia segitu mungkin bahan juga perlu dikembangkan gitu ya. Kalau kamu jadi merancang buku itu ya, termasuk kan ilustrasi. Ya mungkin dari saya itu ya, anak-anak kan tahu sendiri ya, buku-buku untuk usia segini karena bahannya nggak awet, bentar aja udah rusak lah, apalah gitu ya. Nah mungkin pertimbangkan bahan yang awet itu seperti apa. Ya mungkin korelasinya kurang kenal lah ya, mungkin ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Alfian, silakan Pak. Thank you Pak Chandra Joko. Menurut saya justru malah itu masukan yang bagus banget ya. Menurut saya itu masukan yang bagus sekali karena nanti kan ya bakal buat desainnya ya, buat semester depan kan ya. Aspek tekstur ya, itu kan sebenarnya penting banget juga kalau terutama target audiensnya anak-anak ya. Kalau anak-anak, kalau kita lihat juga suka banget buku yang ada elemen teksnya, apakah dia bisa disentuh, dan juga bisa dipencet gitu ya. Ada foamnya gitu. Nah itu tuh bisa kasih sensasi tambahan. Gitu. Jadi selain dilihat, interaktif ya, tentu juga. Ya, bukunya. Bisa juga interaktif sifatnya. Cuman mungkin yang paling mendasar material kertasnya itu juga bisa berpengaruh sih sebenarnya ya. Material kertas bisa bantu tadi ya melihat misalnya bulu-bulu si kelincinya kan halus gitu. Gimana supaya nggak cuma dilihat tapi ketika dirasakan juga halus juga. Nah itu tuh sebenarnya bisa diaplikasikan terutama kalau target audiensnya anak-anak gitu ya. Tapi mungkin bisa dicek lagi target audiens anak-anak yang umurnya berapa sampai berapa gitu. Mungkin kalau balita mungkin kelas 1 SD, kelas 2 SD itu masih oke banget ya. Tapi kalau mungkin udah mau masuk SMP biasanya udah nggak gitu. Mereka udah bisa pegang langsung gitu, udah familiar gitu. Udah cukup familiar dengan hewan tersebut gitulah. Nah itu mungkin
bisa jadi masukan juga sih. Menurut saya berharga ya Pak Joko ya, masukan itu buat Elysia sih. Ya, nanti bisa jadi pertimbangan. Oke. Ya, thank you Pak Alfian. Ya, sama-sama Pak Joko. Dari Elysia mungkin ada tanggapan? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Kita masih ada waktu sedikit, masih ada 13 menit. Masih nunggu pertanyaan dari peserta hadirin yang ada di sini. Mungkin buat melengkapi ya, biar semua dapat pertanyaan dari saya juga mau membahas ya atau ngobrol sama Sherina juga gitu, karena proyeknya juga menarik banget, relevan banget sih ya. Basically itu bagian dari keseharian kita, apalagi kalau ngomong digital wallet ya, ada ya. Ya, saya nggak pernah pakai TADA. Pengen tahu kenapa Sherina akhirnya pilih study case-nya TADA. Jadi, sama saya kan ITI based on apa yang kita ketahui di TADA, itu bagus-bagusnya apa, kurang-kurangnya apa, nanti diaplikasikan gitu ya. Benar nggak? Ya betul Pak, saya menggunakan tadi sebenarnya banyak sih, lumayan banyak aplikasi serupa, seperti Coinit juga, T-Hub itu juga sama, tapi melihat dari TADA-nya sendiri itu kan saya sudah mengutip kalau dia tuh udah dari tahun 2021 itu pernah memenangkan kategori software kan yang ketiga, dengan peringkat ketiga. Terus sebenarnya juga fungsi dan tujuannya tuh sama juga dengan TADA Wallet. Ya, jadi fungsi sama, tujuannya itu sama dengan kedepannya CG Wallet itu. Oh, berarti dua hal ya. Pertama karena diakui gitu ya, diakui dapat reward. Gitu. Kedua karena fiturnya mirip gitu. Mungkin kalau dibanding Dana gitu agak beda gitu ya fiturnya mirip. Gitu ya. Oh, Matadang. Oke. Ya. Mungkin pertanyaannya mungkin agak mirip dengan Elysia kali ya buat Sherina. Satu lagi sih ya, penasaran sih. Karena mungkin masalah desain apps itu kan gitu ya, karena ada panduan juga dari Android gitu kan, ada rules-nya gitu ya, mesti seperti apa sih desain apps itu, terus masih pakai misalnya pendekatannya material you sekarang gitu, atau kalau iOS ya pakai pendekatan bahasa atau rules design atau GSM dari Apple gitu kan ya, ada batasan-batasan kalau apps design. Gimana sih caranya supaya nggak boring gitu desainnya gitu ya, atau nggak mirip-mirip lah gitu. Kalau kita lihat kan semuanya mirip ya, kecuali mungkin warnanya doang nih. Tapi kalau nanti semua warna udah diambil, gimana sih tetap supaya dari layoutnya sendiri tetap distinktif gitu ya, tetap bisa unik atau dikenali. Oh ini tuh kalau saya lagi buka tadi halaman lagi bayar atau apa, saya tuh tahu itu halaman misalnya nanti CG Wallet gitu, bukan misalnya ini nggak tahu lah ini apa Tokopedia, apa Gojek, apa CG Wallet, saya nggak tahu gitu. Karena kan ke masalah umumnya biasanya gitu. Gimana ya Sherina? Mungkin ya sesuai dengan konsep utama perancangan antarmuka CG Wallet sih. Kan konsep utamanya kan itu kan simple, friendly, modern. Jadi di setiap halaman juga akan diterapkan yang sama. Jadi bakal diketahui oleh pengguna semuanya kalau itu halaman dari aplikasi CG Wallet-nya sendiri. Terus nanti saya juga dalam proses pengembangan juga akan membuat guideline. Nah, guideline itu juga mengikuti dari komersial guideline-nya sendiri. Jadi para pengguna itu langsung familiar dengan polanya dari desain aplikasinya itu sendiri. Nggak usah perlu adaptasi berlebihan. Oke. Thank you untuk responnya Sherina, menarik banget. Sama ya, harus ditunggu juga hasil desainnya. Mungkin karena sebenarnya waktunya masih ada 9 menit, benar ya panitia ya? Tapi karena saya lihat belum ada yang memberikan pertanyaan lagi, berarti mungkin kalau ditutup lebih awal juga nggak apa-apa ya. Saya rasa dari obrolan kita hari ini, dari presentasinya, terus tadi saya coba mancing dengan pertanyaan-pertanyaan, kita dapat insight yang banyak ya. Kalau boleh saya tutup, mungkin poin-poin yang menarik itu ada 3 gitu dalam mendesain jadinya. Dan walaupun tadi ya proyeknya beda-beda banget gitu kan, tapi tetap ada 3 intisari yang saya bisa angkat sih. Pertama tuh mungkin
balik ke kontennya gitu ya, karakter. Misalnya kalau tadi di desain karakter ya karakternya, atau kalau di branding ya brand identity-nya ya, tadi ya kalau di time, kalau project Sharon gitu. Atau esensi dari misalnya TNI, keberagaman budaya gitu, itu tuh paling penting untuk dipahami gitu. Nomor satu. Jadi apapun proyeknya, memahami konten tuh penting banget. Kedua tuh mungkin shapes ya, terkait dengan shapes ya, elemen shapes itu juga berbicara banyak ya, elemen yang penting juga. Basic shapes itu tuh walaupun baik lagi istilahnya ke basic gitu ya, tapi dalam mendesain itu tuh krusial gitu ya, walaupun mungkin tadi ilustrasi di buku memelihara hewan itu tuh juga simple, tapi itu sebenarnya semua relevan ya. Itu untungnya kita di keilmuan desain kali ya, yang basic juga, yang sederhana juga relevan banget gitu. Jadi nggak perlu yang kompleks gitu lah sebenarnya. Dan ketiga itu warna ya, warna juga tadi muncul beberapa kali dalam obrolan kita. Warna itu tuh elemen yang paling penting kedua setelah shapes, atau mungkin lebih penting dari shapes juga bisa ya. Dan elemen warna tuh bisa menjadi bagian dari komunikasi gitu ya, bisa kasih layering, jadi bisa memberikan kedalaman ya, bermain bersama dengan shapes, bisa juga memberikan kesan gitu ya, pakai kesan bersahabat. Bahkan tadi sempat dibahas juga warna yang hangat, dia bisa kasih fokus yang lebih dibandingkan warna yang dingin. Nah, itu tuh menarik tuh buat saya, insight yang baru tuh. Mungkin itu aja yang bisa saya simpulkan hari ini. Semoga karena ini saya lihat semuanya masih proyek yang berjalan ya, jadi saya ucapkan semoga sukses proyek-proyek TA-nya untuk semuanya, dan kita bisa nikmati bersama di semester depan ya, tahun depan. Ya udah, kalau gitu dari saya sekian aja, saya kembalikan ke panitia ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak untuk pimpinannya dalam memandu sesi presentasi ini. Sekarang juga tidak lupa terima kasih kepada seluruh presenter yang presentasi dan juga audiens yang telah mendengarkan. Nah, sama seperti sesi sebelumnya, kita berpotret lagi ya untuk kepentingan dokumentasi. Kepada Haikal, boleh kami undang untuk mengambil foto seluruh peserta. Halo, cek masuk ya. Kepada teman-teman peserta dan panitia serta moderator dipersilakan on cam karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Oke, kita mulai aja. Di hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sekali lagi mungkin 3, 2, 1. Ya. Selesai. Oke, terima kasih Kak Sesi. Terakhir, tidak perlu lama-lama lagi ya. Untuk seluruh peserta bisa dipersilahkan untuk kembali ke main room. Itu bisa dilakukan dengan memencet tombol Leave Room pada Zoom ini. Thank you untuk partisipasinya. Ya, terima kasih ya semua, sukses ya semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, thank you panitia.